Ada salah satu video yang saya upload itu. Tolong hadis-hadis ya yang menginspirasi orang Islam melakukan kekerasan, ya melakukan aksi-aksi teror, melakukan aksi-aksi yang ya contoh seperti ini, itu dihapus saja hadis-hadis yang dibuang. Ini loh, ini apakah dia ini menurut Anda tidak menjalankan ajaran Quran? Apakah menurut Anda dia tidak mengikuti ajaran hadis? Coba ayo silakan. Naik kemari, buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Yuk silakan. Kita kasih naik, ada Rizky Pratama. Yuk Rizky Pratama. Ya Rizky Pratama. Ya bang. Ya Muslim bang. Muslim. Silakan bang, nyalakan kamera. Ya bang Rizky, sudah nonton dari tadi bang Rizky? Sekitar 5 menit yang lalu lah. 5 menit yang lalu. Oke, sudah tahu berita ini tentang perusakan rumah di Padang? Lewat di TikTok ada, lewat di TikTok ada. Oke. Kejadian-kejadian seperti ini sudah sering betul? Kalau yang saya dengar nih, saya sendiri ya bang ya, yang saya dengar ada beberapa memang ada. Terus tidak hanya di Islam saja, mungkin di Nasrani pun di daerah Papua juga banyak gitu. Coba berikan datanya. Datanya ya, aduh, ntar saya cari dulu ya saya. Nah, Anda terjeda. Bang, kalau Anda lagi googling terjeda, nanti Anda terpental. Bang, coba kembali ke TikTok dulu, Bang. Kalau Anda tutup aplikasi di TikTok, Anda terjeda. Nanti Anda terpental sendiri, otomatis. Makanya datanya disiapin sebelum naik ke sini. Iya, pakai handphone yang lainnya. Oke, tapi sebelum ke sana gini, saya mau tanya dulu. Menurut Anda nih, orang Islam yang ngerusakin tempat-tempat peribadatan Kristen atau kegiatan-kegiatan agama Kristen, menurut Anda itu cerminan ajaran Islam yang sejati nggak? Enggak. Nekat yang nyata. Baik. Kalau Anda percaya kepada Muhammad, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Kalau saya pribadi ya bang ya, ini saya bukan pribadi. Saya nggak ngomongin Anda pribadi ini gimana? Saya tidak tanya Anda, saya tanya menurut Muhammad. Ini orang bagaimana sih? Saya tidak tanya dirimu, karena dirimu itu bukan jadi panutan orang Islam. Anda maling mangga, Anda baik sama orang kafir, itu tidak jadi panutan. Yang jadi panutan orang Islam, yang jadi hal yang dipatuhi, itu adalah perkataan Muhammad, betul? Betul. Apa perkataan Muhammad? Terkait bagaimana jika Anda berjumpa, bertemu, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, apa yang harus Anda lakukan? Ya selalu berbuat baik aja sesama manusia. Makanya saya bilang teman-teman, ini alasan seorang masih muslim. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Kita harus terus-menerus mendengungkan hadis ini ya teman-teman ya. Saya balikan dulu bang, supaya Anda tahu ajaran Muhammad. Selama ini Anda tidak pernah tahu bang ajaran Muhammad, makanya Anda masih Islam. Nih, saya tunjukkan apa yang harus Anda perbuat jika Anda menjadi pengikut Muhammad yang sejati. Perhatikan. Saya tampilkan ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa, bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan,
maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Tuh, rupanya bayangan ini ada. Menurut Anda ini hadis karang-karangan saya? Kaget banget, Kak. Mungkin Kak Sakura yang letakkan. Itu di mana Bang datanya Bang? Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2167. Sekarang kita pergi ke rumah lagi yuk. Aku mau beli minuman. Sudah? Oke. Oke, ini hadis. Berarti kalau Anda berjumpa dengan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, Anda harus memepet mereka, mendesak mereka ke jalan yang sempit. Betul, setuju? Dia juga suka, Kak. Kita beli. Setuju. Ya setuju. Makanya orang Islam banyak yang jadi teroris. Nih, karena kalau ketemu Yahudi dan Nasrani didesak. Ini hadis. Saya tunjukin yang di Quran. Perhatikan. Apa kata Al-Quran? Kita buka surat At-Taubah. Bentar ya. At-Taubah 29. Perhatikan. Apa yang harus kau lakukan jika bertemu dengan orang-orang kafir? Ini surat At-Taubah ya. Betul? Betul. Baik, saya bacakan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula terhadap hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Coba, betul nggak Anda disuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama Islam? Yang warna oranye. Tidak ada. Yang ini Ini ayat Quran bukan? meletakkan di sini. Coba bawah lagi Bang, saya lihat artinya tadi. Tiga. Wah, itu dia menyeramkan. Lihat, Kak. Oh, ada Terkejut dia teman-teman mendengar ayat-ayat Quran. Karena selama ini yang dibaca cuman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Artinya apa? Kagak tahu. Bang, selama ini Anda tidak pernah tahu ayat ini. Karena ketika Anda baca Quran, yang Anda baca Arabnya, Bang. Anda tidak pernah baca artinya. Ini baru satu, saya tambahin lagi, Bang. Saya tambahin lagi. Dalam surat Al-Fat, yang mudah-mudah saja ya. Perhatikan, surat Al-Fat ayat 29. Nih Bang ya, saya buka nih. Tafsir, nih. Surat Al-Fat 29 ya. Kita tampilkan. Apa di sini dikatakan? Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalian harus keras sama orang kafir, berkasih sayangnya sesama muslim. Kalau sesama muslim, kalian harus saling berkasih sayang. Kalau sama orang kafir, keras. Hendaklah kalian mendapati sikap keras dan permusuhan kepada orang kafir ini. Jadi Bang, sebenarnya wajah Anda kalau bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, nah persis yang pakai topi dan kaos hitam ini. Berbeda ya Bang. Kok berbeda? Berbeda lah. Loh, bukankah Al-Quran mewajibkan Anda untuk bersifat keras, bersifat memusuhi orang-orang yang tidak seakidah, yang bukan muslim? Sekarang kita pilih. Saya tidak kalau saya pribadi ya sih saya ambil yang baiknya. Berarti itu jelek ajaran itu tadi? Enggak jelek. Gimana? Katanya ambil yang baiknya. Kata-kata ambil yang baiknya berarti itu adalah menyimpulkan bahwa yang tadi itu yang jeleknya. Dari sudut pandang mana dulu? Kita kan nggak tahu permasalahannya. Oke, sekarang saya tanya, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, suruh pepet, suruh perangi, suruh bersifat keras kepada orang-orang non-Muslim, menurut Anda sifat itu baik nggak?
Enggak, saya bilang, saya nggak pernah mepet. Sekarang gini, saya tanya sama Saya abang bukan ya. Saya tanya tanya, Anda abang pernah tahu atau permasalahannya di sana? Bang, Abang saya tahu tidak tanya permasalahannya di sana? Anda pernah Saya melakukan tanya itu dulu. atau tidak. Yang saya tanya, ajaran itu menurut Anda baik atau tidak? Baik, tergantung sudut pandangnya. Kalau baik berarti betul lah ini ajaran yang sesuai dengan ajaran Muhammad tuh. Sekarang gini bang, itu Tuh abang tidak tahu gimana permasalahannya ini seperti orang. apa di sana. Abang aja Gimana bakal itu kan permasalahannya sesuai seperti dengan apa. ajaran, makanya saya bilang perusakan rumah di Padang ini adalah cermin ajaran Islam yang sejati. Gimana sih? Gini bang, abang tahu nggak? Saya tanya, abang tahu nggak permasalahan di sana? Kenapa bisa ada pengrusakan? Tahu nggak permasalahannya apa? Permasalahannya gara-gara tempat itu dijadikan tempat kegiatan yang berbasis atau berbau kekristenan. Dan orang-orang tidak suka. Seperti apa? Betul. Sekarang gini pertanyaannya, ya kan? Tadi saya baca sedikit berita, tapi saya nggak tahu itu berita hoax atau fakta ya. Saya hanya membaca tadi karena saya tidak ada di tempat kejadian gitu ya. Nah, yang saya baca itu di sana belum ada izin untuk mendirikan tempat ibadah. Makanya mereka warga masyarakat di sana, yang saya baca ya, warga masyarakat di sana tidak tahu itu tempat ibadah atau tidak. Sementara izin untuk mendirikan tempat ibadah itu tidak ada. Menurut Apakah berita yang saya baca. dengan demikian itu boleh dirusak-rusak? Dipecah-pecahin kaca-kacanya boleh? Ya sebenarnya tidak boleh, itu terlalu anarkis kalau menurut saya. Makanya saya bilang bang, Tapi ini tidak ada walaupun hubungannya itu dengan nggak ajaran ada agama izin Islam, kah, tidak ada. walaupun itu apa, itu bukan tempat kecuali dijadikan di situ tempat jual narkoboy, dijadikan tempat ngadu ayam, taruhan. Nah, baru Anda boleh bisa melakukan misalnya penggerbekan begitu kan, bawa polisi. Ini orang mau mendalami belajar agama kok digituin. Tapi bang, percayalah bang, sebenarnya Muhammad itu punya kebencian yang mendalam kepada Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian yang dibikin Muhammad jadi ngelampiasin kebencian mereka. Orangnya sudah meninggal bang, Muhammad sudah meninggal. Kenapa amarah dan kebenciannya itu kalian warisi? Tahu nggak? Saya kasih tahu alasannya kenapa. Gini, saya kasih tahu ceritanya. 13 tahun bang, saya dalamin agama Islam. Tahu persis saya kenapa alasannya. Jadi ceritanya begini. Jadi Muhammad itu dulu pernah berkiblat kepada kiblatnya orang Yahudi. Tahu? Sebelum kiblatnya dipindah, Muhammad itu kiblatnya sama ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 tahun. Tahu? Nggak tahu, saya baru dengar. Nah, saya bacakan hadisnya nih. Saya bacakan riwayatnya nih. Kiblat Muslim sebelum Ka'bah. Biar Muslim percaya ya. Kiblat mereka itu apa sebelumnya? Kiblat kalian itu sama dengan Wahyudi. Tapi gara-gara Muhammad. Nah, saya bacakan dulu saja ya nih. Saya balik kamera saya. Kita harus sabar mendidik orang Islam, teman-teman, tentang ajaran Islamnya sendiri yang mereka tidak pernah pahami, hanya imani saja. Nih. Masjid Al-Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama sebelum Ka'bah. Nih. Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah Masjid Al-Aqsa yang dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Tempat ini terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Kiblat pertama umat Islam ini berlaku sebelum Rasulullah diperintahkan untuk memindahkan kiblat mereka ke Masjidil Haram bersama dengan kiblatnya orang-orang kafir Quraisy penyembah berhala di Ka'bah. Nih, sekarang gini. Jadi Muhammad ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Muhammad mengira dengan dia berkiblat sama dengan Wahyudi, nanti dia dapat simpati dari Wahyudi. Bukannya dapat simpati, Muhammad malah diolok-olok sama orang Wahyudi.
Itu Bang. datanya dari mana? Itu kan hanya berita hoax, Bang. Berita yang ditulis dari Bang, ayat Al-Qur'annya di apakah mana? Muhammad sebentar? Respon orang Yahudi ketika Muhammad ngaku nabi apa? Apakah mereka percaya atau menganggap Muhammad nabi palsu? Saya nggak tahu, kurang tahu saya di situ. Gimana ini Anda ini? Pada saya kurang tahu. Gini, sekarang saya tanya, apakah orang Yahudi dan Nasrani mengakui kenabian Muhammad? Saya rasa mengakui. Kalau mengakui, kenapa mereka tidak percaya? Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani dibilang kafir? Karena mereka tidak percaya dengan Muhammad. Gimana sih Anda ini? Nah, karena gini, tadinya Ka'bah itu kan tempat penyembahan berhala. Tahu nggak Ka'bah itu tempat penyembahan berhala tadinya di zaman Muhammad? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Baik nih. Saya tampilkan tulisan-tulisan sumber-sumber Islamnya ya, nih ya. Ka'bah zaman nih, perhatikan ya. Dulu Ka'bah itu di zaman Muhammad adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Perhatikan. Saya tampilkan kebalikannya dulu. Nih. Ini Bang ya sumbernya ya. Kalau Anda klik di Google ya. Nih, perhatikan. Nih, Kolbu Grup Indonesia. Ini sumber Muslim. Ka'bah pernah dikelilingi 360 patung berhala. Nih, sebelum datangnya Islam, wilayah Arab pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Sebelum sebuah masa di mana masa yang dipenuhi dengan penyimpangan akidah dan kebodohan spiritual. Pada masa itu, Ka'bah yang mulia yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai pusat ibadah kepada Allah dan seterusnya diselewengkan fungsinya. Yang harusnya menjadi pusat tauhid justru berubah menjadi tempat penyembahan berhala. Diriwayatkan dalam banyak sumber sejarah, termasuk para sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Katsir, bahwa Ka'bah pernah dikelilingi oleh 360 patung berhala, mewakili jumlah hari dalam 1 tahun kalender Komariah. Setiap suku Arab memiliki sesembahan masing-masing. Diletakkan ya di ini. Nih. Jadi Ka'bah itu tempat penyembahan berhala, dan Muhammad ketika dia baru-baru jadi nabi, dia nggak mau meletakkan kiblatnya di sini karena dia tahu ini tempat penyembahan berhala. Dia bikin kiblatnya ke Yerusalem sama dengan Yahudi. Tapi sama Yahudi ditolak mentah-mentah. Setelah itu dipindahkanlah kiblatnya bersama-sama dengan kiblat para penyembah berhala. Nah, karena kebencian Muhammad yang begitu rupa kepada Yahudi, kenapa kalian sekarang masih mewarisi kebencian itu? Saya boleh tanya nggak, Bang? Apa itu? Kalau orang Kristen itu nyembah apa? Nah, balik lagi ke sini. Nyembah manusia bukan? Balik lagi ke sini, balik lagi. Bang, tema itu sudah kita bahas lama, Bang. Sebulan lamanya saya bahas itu, Bang. Bagaimana orang Islam itu menyembah Muhammad, mempertuhan Muhammad. Nggak ada, kita tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad itu hanya panutan. Oke, sepintas nih, Tapi sepintas. panutan. Bang, abang pernah lihat Kita tidak orang menyembah Kristen ke gereja? Pernah. Oke, di gereja orang Kristen berseru-seru kepada Yesus, betul nggak? Kalau di dalam saya kurang tahu. Yang pasti di dalam itu pasti bernyanyi. Iya, nyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu, betul nggak? Iya. Jingkrak, betul nggak? Saya nggak tahu. Di dalam saya nggak tahu karena saya belum pernah melihat orang secara langsung ibadah di dalam gereja. Oke, belum pernah. baik. Jadi Bang, ketika Anda punya teman, punya tetangga, atau melihat orang Kristen lagi di gereja, nyanyi-nyanyi, manggil-manggil Yesus, begitu berseru-seru kepada Yesus, betul nggak Bang? Anda bilang, orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Betul nggak? Betul nggak? Gimana? Ketika kami orang Kristen
melakukan hal yang demikian, lalu kalian berkata, itu orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, lagi beribadah kepada Tuhannya, lagi nyembah Yesus, betul nggak? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya tunjukkan bahwa orang Islam melakukan hal yang sama, gimana? Seperti apa? Wah. Baik, kita harus mengulang lagi tema ini teman-teman, karena orang Islam teman-teman tidak punya tema selain ini. Ya, temanya cuma ini orang Islam. Apakah kalian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Kristen? Baik, saya akan berikan kepada Anda bagaimana orang-orang Islam melakukan hal yang sama. Berjingkrak-jingkrak, memanggil-manggil Muhammad, berseru-seru, ya Rasulullah, dengarlah kami ya Rasulullah, dengar seruan kami. Saya bangkitkan kamera saya. Memang sungguh nekat yang nyata mereka ini teman-teman ya. Nih, lihat bang, lihat. Oke. Coba saya tanya sama Anda, benarkah di sini umat Muslim sedang berseru-seru kepada Muhammad, sebagaimana orang Kristen berseru-seru kepada Yesus? Bang, di situ bukan ibadah, di situ hanya mulai dah. Sudah saya bilang teman-teman, kalau orang Kristen tadi di gereja, tadi udah saya bilang loh bang, kalau ada orang Kristen di gereja manggil-manggil Yesus, bener nggak? Kamu bilang orang Kristen lagi ibadah nyembah Tuhannya, iya. Tapi kalau orang Islam melakukan hal yang sama, oh enggak. Beda. Makanya saya pernah bilang gini bang, seandainya kita berdua datang kondangan, kita berdua nih temenan, kondangan kita berdua. Ada di situ menu makan. Kita sama-sama ngambil piring, sama-sama ngambil sendok. Saya sendok nasi segini, ikan segini, sayur segini, saya makan. Anda bilang begini, Kristen makannya banyak. Anda melakukan hal yang sama, sebentar. Anda lakukan hal yang sama. Anda ambil nasi segini, sayur segini, ikan segini. Terus Anda makan. Ketika saya bilang begini, tuh Islam makannya banyak. Oh beda. Ini beda, ini beda. Kalau Islam beda. Nyambung bang. Kok nggak nyambung? Gimana? Nggak nyambung, dari mana nyambung? Kami berseru-seru kepada Yesus di gereja. Anda berseru-seru kepada Muhammad, betul tidak? Bang, itu hiburan, cuman nyanyian, bukan ibadah. Ibadah orang berat. Bang, saya tanya dulu. Sholat 5 waktu di masjid ataupun di rumah, bukan dengan nyanyi-nyanyi itu hanya hiburan. Baik. Beda-beda dengan orang Kristen. Oke, sekarang saya tanya, Anda berseru-seru kepada Muhammad nggak? Itu solawat bang, berbeda, berseru-seru ya, beda. solawat itu bahasa apa sih? Bahasa apa solawat itu? Solawat bahasa apa? Menurut saya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana? Bang, mana ada solawat tuh bahasa Indonesia? Solawat itu bahasa Arab. Betul? Ya saya itu dari Indonesia, saya tahunya salawat. Iya, kenapa tidak diterjemahin? Karena kalian takut ketahuan penyembah Muhammad. Coba, solawat itu kata dasarnya sama, sholat, solawat, salat itu sholat. Nih, sholat gitu, gini. Bener nggak? Selama ini Anda waktu sholat, Anda mengucapkan ya Rasulullah, Anda ucapkan itu nggak? Ya. Oke, waktu Anda bilang ya Rasulullah, Anda lagi manggil siapa? Ya Rasulullah, ya manggil Rasul. Oke, Muhammad, betul? Ya. Apakah dia sudah meninggal? Ya. Apakah dia ada di kuburnya?
Ya. Nah, berarti Anda memanggil orang meninggal, betul? Berseru kepada orang meninggal, betul? Jasadnya di dalam kubur. Iya, berarti Anda memanggil orang yang sudah meninggal, betul? Mulai. Bang, makanya bang, sesungguhnya yang berbakti, yang menyembah, yang memuja, yang memanggil orang mati, itu agama Islam. Kalau kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, tidak ada orang Kristen yang percaya bahwa Yesus sampai sekarang di kuburan, gak ada. Coba sebutin siapa orang Kristen yang sampai sekarang percaya Yesus di kuburan. Enggak. Yesus di dalam iman kekristenan itu bangkit. Dia hidup. Makanya ketika kami berseru kepada Yesus, kami tidak berseru kepada orang mati di kuburan. Sedangkan kalian, ya Rasulullah, Yesus mati di tiang salib, Bang. ya Rasulullah, ya Rasulullah, tiang betul salib. tidak? Kan? Ditanya. Jadi akuilah bahwa yang berseru-seru kepada mayat, yang berseru-seru kepada orang mati, itu adalah orang Islam sendiri. Setuju? Nggak setuju saya. Nggak Bang. setuju lagi. Baik, kita tes. Apakah Muhammad sudah Nggak, meninggal? Gini, Bang. Tenang bang, kita Orang buktikan. Nasrani. Bang, tenang bang, kita pakai logika sehat. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah. Apakah Anda berseru atau memanggil nama dia di dalam sholat Anda? Ya, karena syafaatnya. Oke. Berarti Anda berseru dan memanggil orang mati, betul? Berseru. Enggak, kita nggak berseru, Bang. Mulai dah angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturan. Nah, ini susah nih ngomong orang Islam nih, Mas. Jadi sebenarnya yang memanggil orang meninggal, yang berseru-seru kepada orang meninggal, yang nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak kepada orang meninggal itu kalian. Seandainya Yesus masih di kuburan, maka saya orang yang pertama yang akan mengakui kami berbakti menyembah orang mati. Kami tidak berbakti, kami tidak mengikuti orang mati, kami tidak menyembah, memuliakan, memuji-muji orang mati. Gitu loh. Kami tidak menyembah orang mati, kayak bilang. Tadi kalau kalau orang Kristen di gereja berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, itu. Lagi ngapain itu, Bang? Lagi nyembah Yesus. Ada di gereja. Gimana sih? Bang, ibadahnya seperti nyanyian. Berbeda sama dengan orang Muslim. Orang Muslim tadi kan bukan nyanyian. Sholatnya kan. Ini nyanyian bukan ini? Sholatnya seperti sholat. Coba ini nyanyian. Kalau orang Nasrani kan harus nyanyi. Itu kuburan, saya bilang. Itu bukan ibadah, itu bukan ibadah. Kan Sholawat. Ketika ada orang Kristen nyanyi-nyanyi, orang Islam akan mengejek. Lihat tuh, orang Kristen tuh ibadahnya nyanyi-nyanyi. Seminggu sekali. Udah ibadahnya seminggu sekali, ibadahnya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Tapi kalau orang Muslim nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, oh bukan. Beda. Saya nggak bilang. Kalian itu standar ganda, Bang. Kalian itu menggunakan standar ganda, itu masalahnya. Standar ganda seperti apa? Ketika seorang melakukan hal yang sama, dilakukan oleh umat Muslim hal tersebut yang sama itu, maka definisinya berbeda. Contoh, ini gelas. Ini ada air putih di dalamnya. Ini Kristen ngambil angkat gelas gini. Disebut apa itu? Disebut apa itu, Bang? Gimana? Ini ada gelas, ada air minum. Saya gini. Itu disebut apa perbuatan yang barusan saya lakukan tadi? Ya perbuatannya mau minum. Minum. Yeah. Nah, kalau orang Kristen itu namanya minum, kalau orang Islam bukan. Itu bukan minum. Kalau orang Islam namanya bukan minum. Itu yang kalian lakukan itu. Jadi apa namanya?
Ya kalian ngarang sendiri pokoknya, pokoknya bukan minum, itu beda. Namanya itu itu namanya. Gimana? Kalian selalu nulis. Giliran kami jingkrak-jingkrak di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, berseru-seru pada Yesus. Lihat tuh ibadah mereka itu, jingkrak-jingkrak. Seminggu sekali. Giliran kamu jingkrak-jingkrak. Aduh. Coba Bang, di dalam tahiyat Anda bilang begini enggak? Ya ayyuhallazin ya ayyuhan nabi assalamu alayka ya ayyuhan nabi, betul enggak? Dalam tahiyat enggak? Coba baca tahiyat awal atau tahiyat akhir, coba. Untuk apa saya baca? Udah aja nggak tahu bacaan tahiyat Tahu saya bilang. Pura-pura ngomong, untuk apa saya baca? Di dalam sholat Anda, betul tidak Anda mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu? Iya, benar. Oke, apa bahasa Indonesianya assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu? Saya nggak hafal, Bang. Nah, makanya saya bilang orang Islam sekalipun dia cuap-cuap, tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Persis seperti lagu yang sangat tenar itu. Kalian seperti itu. Makanya kata Ustadz Munzir Situmorang, kalian seperti keledai. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa dikatakan, janganlah kamu sholat sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Pernah dengar ayat itu? Ya. Nah, sementara Anda sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayyuhan nabi, tapi tidak tahu artinya kan? Saya tidak hafal, bukan tidak tahu. Saya tahu arti tapi tidak hafal. Ya udah, apa artinya? Ya, makanya saya mau googling nggak bisa. Makanya saya bilang tadi saya mau googling. Nanti saya googling ke jeda. Saya nggak siapin. Saya nggak siapin handphone dulu atau laptop. Kalau begitu nanti persiapkan dulu diri, siapkan, baru boleh nanti abang naik lagi, gitu bang ya. Ya. Oke. Terima kasih Bang Rizky Pratama. Terima kasih besok semuanya ya. Berikan kembali. Sama-sama Bang. Oke. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan apa yang dibagikan oleh seorang Edis TV. Kita tahu Edis TV dia sudah pernah belajar yaitu Quran selama 13 tahun. Tentunya Edis TV paham tentang ajaran yang dibagikannya terkait dengan apa yang terjadi di Padang baru-baru ini. Bagaimana kelompok intoleran membubarkan bahkan merusak rumah doa yang ada di sana. Edis TV menunjukkan hadis, dan memang sering sekali Edis TV dan juga Saifuddin Ibrahim ya menekankan khususnya kepada pemerintah ya agar melihat ya agar memandang bahwa akibat daripada pembubaran tersebut adalah karena mereka terpapar oleh radikal dengan ajaran-ajaran seperti yang dibacakan oleh Edis TV tadi. Dan saudara, apa yang menjadi tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Kita berharap pelaku-pelakunya segera ditangani oleh pihak yang berwajib agar ini boleh menjadi pembelajaran bagi yang lain, agar di kemudian hari tidak muncul lagi pelaku-pelaku intoleran yang sama. Kiranya video ini memberikan bagi kita informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.